Di dalam video ini saya akan membahas mengenai rangkuman sales marketing dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 2. Di mana pertemuan 1 ini kami membahas mengenai introduction to selling and salesperson. Materi ini membahas mengenai esensi dari penjualan yaitu selling dan juga peran tenaga penjual yaitu salesperson. Di mana materi ini mencakup tujuan selling. Tujuan selling sendiri adalah menciptakan pendapatan dengan teknik dan keterampilan pribadi. Sedangkan peran penting dari salesperson ini, mereka ini adalah sebuah wadah atau penghubung utama dengan pelanggan dan berperan dalam mempertahankan serta mengembangkan pelanggan. Lalu di dalam proses selling dan juga marketing ini pasti kita membutuhkan manajemen data dan juga penghubung pelanggan, di mana hal ini melibatkan pengelolaan basis data pelanggan, analisis pasar, dan juga identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan menciptakan nilai tambah. Lalu selanjutnya ada tipe tenaga penjual. Tipe tenaga penjual sendiri yang pertama ada order takers, lalu ada order creators, dan ada order getters. Lalu order takers sendiri ini adalah menangani transaksi sederhana, misalnya penjualan online. Namun di dalam order takers ini ada beberapa hal, yaitu pertama ada inside order takers, delivery sales shop, dan juga outside order takers. Inside order takers sendiri contohnya itu adalah mungkin seorang karyawan yang bertanggung jawab untuk memproses pesanan yang datang dari salesperson ataupun pelanggan. Jadi mereka biasanya hanya bekerja di departemen ataupun penjualan yang tidak terlibat langsung dalam proses penjualan ataupun pemasaran. Lalu yang kedua tadi ada delivery sales shop. Delivery sales shop sendiri ini adalah contohnya adalah toko online gadget misalkan yang menjual seperti ponsel, laptop, dan lain-lain. Ini biasanya sesuai dengan namanya delivery sales shop, jadi mereka tugasnya hanya mengirimkan barang tersebut kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada outside order takers. Contohnya seperti GoFood, Gojek, atau Shopee Food dan lain-lain. Jadi kita yang nyamperin penjual. Jadi tugas kita hanya melihat-lihat memencet pesanan apa yang mau kita pesan, lalu mereka hanya akan mengirimkan ke kita. Lalu yang kedua itu ada order creators. Order creators sendiri adalah menciptakan permintaan tanpa menjual langsung, misalnya seperti tenaga medis. Namun di dalam order creators sendiri ini ada beberapa, yang namanya missionary salesperson. Missionary salesperson sendiri itu contohnya seperti tadi tenaga medis, misalnya seorang tenaga penjual perusahaan farmasi yang mengunjungi rumah sakit ataupun klinik untuk memperkenalkan produk ataupun obat mereka kepada dokter ataupun tenaga medis. Gunanya adalah untuk dari tenaga dokter ataupun medis ini memberikan informasi ilmiah mengenai produk tanpa langsung diperjualbelikan. Lalu yang ketiga ada order gatherers. Order gatherers ini adalah memujuk pelanggan untuk melakukan pembelian langsung, misalnya biasa terjadi di penjualan di sektor B2B. Contohnya di dalam order gatherers ini ada frontline salesperson. Frontline salesperson ini adalah mereka yang bekerja dengan pelanggan untuk menjual produk. Ini yang benar-benar diartikan sales oleh kebanyakan masyarakat, yaitu adalah mereka yang menjual produk yang ada di toko. Mereka memberikan informasi tentang produk, lalu mereka membantu pelanggan untuk memilih produk yang sesuai dengan mereka, dan lalu mereka yang memproses transaksi penjualan. Lalu biasanya contohnya itu seperti sales mobil atau sales skincare atau sales yang lain-lainnya. Lalu yang kedua ini adalah sales support. Sales support sendiri adalah individu atau tim yang memberikan dukungan di balik layar. Ini untuk membantu tenaga penjual atau tim penjualan untuk menjalankan aktivitas mereka agar lebih efisien. Misalkan contohnya seorang staff itu yang membantu tim penjualan dengan mengelola pemesanan ulang produk atau memantau stok. Lalu kami juga mempelajari mengenai kualitas salesperson yang sukses. Yang pertama itu adalah meliputi empati, kemampuan komunikasi, ketahanan, dan juga kedisiplinan diri. Lalu di materi kedua
kami juga membahas mengenai Introduction to Sales Management, di mana materi ini menyoroti manajemen sebagai proses pengelolaan aktivitas penjualan dan tim penjualan untuk mencapai tujuan perusahaan, di mana tugas utama sales manager ini harus planning, organizing, dan juga controlling. Untuk planning sendiri biasanya bagaimana cara mereka merencanakan target penjualan, anggaran, dan juga forecasting penjualan atau ramalan penjualan. Lalu organizing ini tuh bagaimana mereka atau perusahaan itu merekrut, mengcoaching, mentraining, dan memotivasi tim penjualan. Lalu selanjutnya ada controlling. Controlling sendiri adalah mengawasi dan menganalisis tim penjualan. Mengawasi dan menganalisis kinerja dari tim penjualan. Lalu karakteristik dari sales management itu adalah memiliki keterampilan komunikasi, manajemen waktu, dan juga pengetahuan produk dan kemampuan memimpin yang baik. Lalu dalam materi ini mereka juga membahas mengenai hubungan erat antara sales dan juga marketing, di mana mereka harus melakukan strategi pemasaran seperti segmentasi pasar, targeting, dan juga analisis pemasaran yang lebih mendalam. Dengan aktivitas penjualan juga keputusan pemasaran akan mempengaruhi upaya penjualan seperti distribusi produk, harga, dan juga promosi. Lalu mereka juga membahas mengenai sales buy-in. Ini adalah kolaborasi antara penjualan dan juga pemasaran guna meningkatkan kinerja perusahaan. Strategi ini tuh perlu melibatkan kedua tim ini agar saling memberi masukan, gunanya agar penjualan itu lebih relevan terhadap realistis pasar. Dari kesimpulannya, di dalam kedua rangkuman materi ini itu adalah mengintegrasikan poin-poin atau kunci dari kedua materi ini dengan fokusnya itu adalah pada peran strategis dan juga manajemen tim penjualan dalam mendukung keberhasilan bisnis. Sekiranya ini saja poin-poin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas waktunya.